Pesta demokrasi, sebentar lagi pilihan hati bangun Maroka. Pesta demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Ami dalam dialog interaktif Pilkada Merauke 2020. Selama 30 menit ke depan bersama saya ditemani dengan narasumber kita dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke, Divisi Bidang Sosialisasi Bapak Muharzen, Bapak Syah Muharzen Esos MAP. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi pemirsa sekalian, salam demokrasi dan salam sehat. Iya, salam demokrasi Pak ya, Ya, salam salam. sehat. Iya. Iya Pak, ini kita bicara terkait tahapan Pilkada 2020 di Kabupaten Merauke Pak. Mungkin tahapan Pilkada sampai saat ini sudah sejauh mana Pak? Tentunya masyarakat kan banyak yang belum tahu toh Pak. Mungkin bisa dijelaskan dari bidang sosialisasi Pak. Ya baik, terima kasih. Dan kami KPU Kabupaten Merauke saat ini memang lagi menjalankan tahapan-tahapan pemilihan untuk menuju kepada 9 Desember 2020 waktu pencoblosan nantinya. Jadi untuk tahapan yang sudah kami lalui itu mulai dari awal tahapan, yaitu mulai dari sosialisasi pencalonan dan juga terkait dengan penganggaran pemilihan, terus terkait dengan pembentukan badan ad hoc di tingkat distrik maupun kampung, ya. Dan juga proses DPT, daftar pemilih, ya, yang sementara ini juga lagi berjalan. Dan pencalonan juga kemarin sudah berjalan, pendaftaran, dan sudah ada hasilnya. Kemarin sudah ditetapkan 3 pasangan calon, dan saat ini kita masuk dalam ranah proses DPT juga masih berjalan, dan juga proses kampanye saat ini juga tengah berjalan, ya, sehingga nanti kita masuk lagi kepada tahapan berikutnya, yaitu terkait dengan bagaimana kita logistik kita lagi kita akomodir lagi untuk kepentingan 9 Desember, dan terakhir nanti masuk kepada pencoblosan 9 Desember, dan juga nanti evaluasi akhir seperti itu. Itu tahapan-tahapan yang diatur dalam PKPU nomor 5 seperti itu. Ya, Pak, ini kan dengan adanya pandemi COVID-19 kan banyak perubahan Pak ya. Ada perubahan dari PKPU sendiri Pak. Untuk PKPU yang mengatur terkait COVID-19, bisa Bapak jelaskan Pak? Iya, jadi untuk PKPU, ya, itu PKPU memang dia keluar ada mengatur secara spesifik terkait dengan tahapan pemilihan dalam masa pandemik, ya, COVID-19 saat ini, ya. Sehingga hal yang paling fokus diatur ya terkait dengan protokoler kesehatan yang dijalankan di setiap tahapan-tahapan yang kita jalankan seperti begitu. Nah, sehingga kemarin ada turun PKPU nomor 6 2020, kemudian ada penambahan lagi, ada perubahan lagi, turun PKPU nomor 13 tahun 2020 yang memang secara spesifik itu mengatur tentang penanganan COVID-19 dalam tahapan-tahapan yang dijalankan seperti itu. Dan memang dari KPU secara menyeluruh yang melaksanakan pemilihan 2020 ini memang itu menjadi fokus perhatian, ya, karena kami mengharapkan dan berdoa selalu jangan sampai proses yang kami jalani ini, tahapan yang kami jalani muncul klaster baru, ya. Sehingga kami juga mengharapkan kepada masyarakat terkait dengan protokoler kesehatan ini harus kita jalankan, ya, sehingga betul-betul dalam proses pemilihan, dalam tahapan-tahapan yang kita jalani ini
betul-betul sesuai dengan prosedur dan tidak merugikan daripada pribadi kita masyarakat, ya seperti itu, sehingga kita melaksanakan tahapan ini bisa dengan tertib, bisa dengan fokus, ya, sehingga kita terhindar dari hal-hal seperti begitu. Pak, mematuhi protokoler kesehatan COVID-19 itu mulai dari apa, Pak? Apa dari mungkin komisioner KPU sudah melakukan tes kesehatan atau apa sebagainya? Ya, jadi memang kita secara menyeluruh, dan ini merupakan petunjuk daripada KPU RI bahwa penyelenggara itu harus steril dulu gitu. Jadi pada saat dimulai pentahapan lanjutan kemarin, instruksi pertama mengawali semua itu adalah kita seluruh komponen yang melaksanakan penyelenggaraan ini sampai tingkat PPS kelurahan itu kita dianjurkan untuk rapid test. Kita memastikan bahwa diri kita sehat gitu. Sehingga ya syukur, puji Tuhan, alhamdulillah pada kondisional kemarin kita laksanakan itu semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan setelah itu kami menghimbau, bersosialisasi terus kepada masyarakat, ya, melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap kita patuhi apa yang menjadi protokoler kesehatan ini, apalagi dalam pelaksanaan tahapan-tahapan pemilihan yang kita jalani seperti begitu. Dan kita dianjurkan juga untuk pengadaan APD, ya. Kita di KPU setelah lanjutan daripada tahapan itu, kita pengadaan APD. APD ini kita sudah distribusi sampai dengan tingkat, itu fungsinya untuk kita menjaga kita punya internal dulu gitu ya. Kita punya internal, sehingga dalam proses kita memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa kita jalankan dari penyelenggara, kita jalankan secara prosedural apa yang menjadi ketentuan dalam prosedur COVID itu, sehingga masyarakat jangan takut dengan kita punya proses pemilihan ini, ya, sehingga kita bisa yakinkan sterilisasi di tingkat kami penyelenggara ini aman seperti itu. Dan kami kemarin juga laksanakan dari coklit rumah ke rumah juga itu menggunakan APD gitu. APD lengkap, Pak, ya, mulai dari masker, iya, masker ya, face shield ya, itu kami lengkapi gitu ya, sehingga mereka jalan rumah ke rumah itu artinya supaya masyarakat juga bisa menerima mereka, dan secara prosedural juga kita atur gitu, tidak masuk ke dalam rumah, hanya duduk di teras saja lalu adakan dialog terkait dengan apa yang menjadi informasi seperti itu, sehingga betul-betul dalam pelaksanaan ini adalah pemilihan yang paling unik ya dari semua pemilihan yang pernah berlangsung selama ini di Republik ini adalah pemilihan yang paling unik. Uniknya karena kita terkondisi oleh pandemi 19 ya, yang meresahkan ataupun membuat kita menjadi ekstra hati-hati seperti begitu. Tadi Bapak katakan kalau semua petugas atau mungkin komisioner KPU kan telah mengikuti tes rapid test ya. Kalau untuk di kampung-kampung Pak, petugasnya apa mereka bisa dipastikan bersih dari COVID? Betul. Jadi kan memang kita dianjurkan untuk rapid test, tapi ketika kondisional di kampung ya atau di distrik ya yang terjauh lah ya, dengan ketersediaan alat yang kurang, itu diwajibkan untuk puskesmas setempat memeriksa apa dia ada influenza, apa dia ada batuk, apa itu menjadi catatan, sehingga ketika ada temuan-temuan itu maka bisa ditindaklanjuti di kabupaten untuk kemudian kita kalau memang ada terindikasi mungkin ada sakit ini apa segala macam yang betul-betul menjadi indikasinya. Tapi secara keseluruhan apa yang menjadi pemeriksaan itu aman semua, tidak ada masalah seperti itu. Sehingga ini bagian daripada untuk kita meyakinkan masyarakat bahwa kita penyelenggara kita sudah siap juga begitu secara
administrasi pentahapan yang ada maupun secara jiwa dan raga kami, karena situasi hari ini adalah pemilihan yang sangat unik gitu. Uniknya karena kita dalam pelaksanaan pemilihan dalam kondisi COVID-19 seperti itu. Untuk melakukan tes kesehatan Pak, mungkin administrasinya atau pembayarannya mungkin ditanggung oleh Itu tanggung oleh KPU, karena itu menjadi tanggung jawab, karena dalam tahapan lanjutan itu langsung ada petunjuk seperti begitu kan. Sehingga kami kerjasama dengan pihak dinas kesehatan ya, untuk yang tadi saya bilang di kampung-kampung itu ada puskesmas, sehingga dari dinas bisa memberikan instruksi kepada puskesmas di tingkat distrik untuk bagaimana memeriksa kita punya petugas-petugas di tingkat bawah itu, seperti itu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana setelah iklan yang satu ini. Tetap di channel Merauke Citra Fashion TV. Pesta demokrasi, sebentar lagi pilihan hati bangun Merauke. Pesta demokrasi. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam acara Dialog Interaktif Pilkada Merauke tahun 2020. Pemirsa, kita akan kembali berbincang-bincang dengan salah satu komisioner KPU bidang sosialisasi, Bapak Syah Muharjen. Baik Bapak, kita lanjutkan pertanyaannya. Pada masa kampanye ini Pak, bagaimana dari KPU mengatur jadwal Pak? Kan kita ketahui KPU telah menetapkan 3 paslon Pak ya kemarin ya. Iya. Itu jadwal kampanyenya itu bagaimana Pak? Apa nanti tidak bertubuhkan lagi? Iya, mungkin bisa dijelaskan. Baik, jadi tahapan hari ini memang kita fokus tahapan kampanye dan tahapan DPT yang lagi berjalan gitu ya. Nah, untuk bidang saya, kebetulan saya membidangi terkait dengan kampanye, tahapan kampanye. Jadi kemarin juga tahapan pencalonan sudah berjalan, 3 calon yang sudah kita tetapkan dari 4 calon yang mendaftar ya. Sehingga dalam proses mengawali daripada itu, kita ada membuat kesepakatan terkait dengan persoalan jadwal ini, yang mana jadwal ini juga kami buatkan bagaimana kami berpikir secara fokus terkait dengan mereka punya pemerataan di 20 distrik yang mereka akan jejaki untuk pelaksanaan kampanye ini. Sehingga dalam pelaksanaan kampanye ini kami buat dalam 5 zona kampanye itu ya. Yang mana di zona 1 itu distrik Merauke, distrik Nauken Jerai, lalu di distrik Semangga dan Sota. Terus zona 2 itu di distrik Purik, Malin, Animha dan Tanah Miring. Terus zona 3 itu distrik Muting, Ulilin, Eligobel dan Jikebok. Zona 4 itu distrik Kaptel, Nguti, Okaba dan Tubang. Zona 5 itu distrik Irwayap, Tabonji, Kimam dan Wan gitu. Jadi itu kami mencoba membuat 5 zonasi tersebut, yang kemudian kami coba mengatur supaya rotasinya itu dia sesuai alur gitu. Dari sini dekatnya ke sini dulu, nanti dekatnya ke sini dulu. Sehingga kami coba membuat dalam 5 zonasi itu pembagiannya. Dan kalau kami hitung itu 71 hari ya. Nah, 71 hari terus kami bagikan dalam zonasi tersebut, itu masing-masing paslon itu mendapat 14 hari di masing-masing zona. Nah, terus kami mencoba untuk berkreasi di dalam jadwal itu. Kami membuat 2 putaran masing-masing 7 hari satu zona begitu, sehingga kami harapkan di masa pandemik ini juga ini mengatur pemilihan bukan pemilihan terbuka, karena di dalam PKPU 13 itu sudah sangat konkret ya, PKPU 13 2020 bahwa kampanye terbuka atau kampanye umum itu ditiadakan. Seperti itu, yang ada itu hanya kampanye tertutup, kampanye dialogis, kampanye tatap muka ya, terus debat kandidat, pemasangan alat peraga maupun penyebaran bahan kampanye seperti itu.
Sehingga kami coba merumuskan jadwal ini untuk kampanye terbatas, dialogis maupun yang sifatnya mengumpulkan massa. Tapi pengumpulan massa itu dibatasi 50 orang saja dengan standar COVID ya, seperti itu. Sehingga kami harapkan juga bahwa para calon mentaati ini gitu. Jangan sampai calon tidak mengindahkan apa yang menjadi kesepakatan yang sudah kita bangun gitu kan, dan apa yang menjadi petunjuk dalam PKPU. Karena ini sangat riskan sekali, karena efeknya itu bisa, ini pelanggaran COVID, untuk ibu ketahui ya, pemirsa ketahui, pelanggaran COVID dalam kampanye ini itu bisa berdampak kepada pidana. Ya. Artinya bahwa di dalam PKPU tidak mengatur, tetapi di dalam PKPU 13/2020 ketika pelanggaran terkait dengan COVID ini dalam kampanye tidak diikuti, itu maka Bawaslu bisa menyampaikan kepada Polres ya. Kalau secara tertulis tidak diindahkan, maka diserahkan kepada Polres. Itu di dalam PKPU, dalam sanksi dan larangan daripada kampanye. Polres bisa saja menjerat dari pasal karantina secara kesehatan, kan begitu. Itu penjelasan daripada Bapak Kapolres seperti itu. Sehingga bukan ini kita menakut-nakuti, tetapi kita menyampaikan bahwa proses yang sudah kita sepakati dalam masa pandemik ini ya kita jalankan secara baik, secara taat, secara patuh terhadap aturan yang sudah kita ikuti, sesuaikan dengan PKPU yang ada dan juga kesepakatan yang kita sudah buat. Dan kesepakatan itu bukan hanya satu calon, ini 3 calon semua kita duduk waktu itu. Ada dari pasangan calon A, B, dan C, terus juga ada dari kepolisian, ada dari Bawaslu, sehingga kita merumuskan jadwal ini seperti begitu. Begitu Ibu. Pak, itu dalam waktu 14 hari itu proses kampanyenya itu apa? Calon bupati dengan calon wakil bupati bersama-sama atau mereka masing-masing, Pak? Itu bukan ranah kita mengatur Ibu, itu sudah level strategi mereka ya. Tapi yang jelas ranah kita mengatur daripada batasan kampanye yang ada ya. Kampanye mulai dari tanggal kita damai kemarin itu, kampanye damai 26 November ya? September minta maaf, sampai dengan 26 November kalau tidak salah, 26 September ya, sampai dengan 5 Desember itu masa kampanye kita. Jadi yang tadi saya bilang tadi itu kita 70 kurang lebih 71 hari seperti itu. Dan di dalam zona itu tergantung strategi mereka. Dan ini kan sebenarnya nanti masyarakat akan menilai gitu, mana yang patuh aturan, mana yang tidak. Jadi pasangan calon ini jangan tidak patuh aturan. Apa yang sudah menjadi real daripada KPU, itu bukan real dari KPU juga, itu perintah daripada aturan dan juga kesepakatan yang kita buat dari semua, sehingga kita harapkan pasangan calon juga mentaati apa yang menjadi untuk strategi masing-masing calon, mau jalan calon bupati atau mau jalan, yang penting dalam ranah zona yang ada, jangan sampai pergi jalan di orang zona lagi, itu sudah melanggar, itu nanti akan ditertibkan. Ada pidananya juga Pak kalau itu nanti ditertibkan oleh Bawaslu. Iya, ditertibkan oleh Bawaslu, paling tidak mungkin dapat teguran lisan atau kalau memang tidak diindahkan ya tertulis seperti begitu. Sehingga kami harapkan ya jangan sampai seperti begitulah, kan begitu. Berarti untuk pelaksanaan kampanyenya itu Pak berdasarkan nomor urut ya Pak? Kampanye nomor urut sih tidak demikian. Berarti kita acak aja. Kita acak ya. Jadi memang ya secara pengaturannya ya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tinggal nanti penanggalan kita menyesuaikan gitu, rotasi di dalam penjadwalan itu. Nah ini kalau saya pikir ini lebih efektif ya, para calon sekalian, ini lebih efektif. Kenapa saya sampaikan demikian? Dibanding kita mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya, kan begitu. Apalagi di kondisi pandemi hari ini. Efektifnya karena di dalam satu zonasi ya 7 hari loh, ingat. Waktu yang cukup lama dengan kurang lebih 4-3 distrik lah. Tinggal bagaimana kreativitas untuk
di titik ini, di titik ini, di titik ini, titik ini, yang penting dalam zonasi. Artinya bahwa secara emosional, secara penyampaian itu lebih clear ketika kita dengan sekian orang yang ada. Habis itu kita pindah tempat lagi dengan sejumlah orang yang ada dalam jumlah yang terbatas ya. Itu lebih efektif. Artinya penyerapan, penjualan gagasan, visi dan misi daripada calon itu memang clear gitu. Masyarakat bisa tahu persis begitu. Sehingga bukan hanya ini kan kita jualan gagasan, jualan ide seperti begitu, jualan program. Mana program yang bisa betul-betul masyarakat merasa bahwa oh ini saya tersentuh sehingga saya akan pilih dia seperti begitu. Itulah yang dinamakan dengan menciptakan pemilih yang rasional seperti itu. Pak, masa kampanye 14 hari untuk 3 paslon Pak, itu bisa merangkup semua sampai ke kampung-kampung Pak? Apa mungkin waktunya bisa diperpanjang atau memang sudah pas 14 hari? Itu 14 hari per zona. Per zona. Jadi zona apa namanya 1, 2 dan 3, 4, 5 tinggal itu 7 hari tinggal dikemas saja gitu kan, kemasan seperti itu, kreativitas seperti itu. Dan juga yang lebih efektif di sini daring gitu. Daring ya. Daring itu lebih efektif melalui media Zoom ya. Iya. Media apa jejaring yang saat ini lagi tren ya, lagi ini. Kalau kita kumpul di dalam media sosial mau 20.000 orang juga enggak masalah. Tidak masalah. Ya? Iya, karena di masing-masing style, cuma pengaturannya harus jelas gitu kan. Nah, sehingga kita harapkan bukan hanya lingkup tatap muka, tatap muka secara langsung, tetapi secara virtual juga ya itu diatur kok ya, bisa dijalankan seperti itu. Sehingga kita harapkan juga para calon itu melaporkan loh, mereka punya akun-akun online gitu, Facebook, YouTube maupun apa, sehingga dari kami juga bisa memantau proses pergerakan mereka gitu, pelaksanaan apa yang mereka laksanakan di dalam akun-akun yang mereka buat itu seperti itu. Pak, berarti setelah masa kampanye tanggal 5 Desember itu untuk akun-akun medsos dari pasangan calon tuh nanti kira-kira ada penertiban atau bagaimana Pak ya? Yang jelas tidak ada lagi clause. Ya, clause untuk akun yang resmi seperti itu clause gitu. Artinya maupun bentuk kampanye lainnya itu clause karena masa tenang. Tapi sosialisasi terkait dengan KPU bersosialisasi terkait dengan apa namanya semua pasangan calon itu tetap berjalan, tidak putus. Tapi yang kita close itu adalah kampanye dari masing-masing seperti itu. Kalau setelah selesai tanggal 5 itu Pak, masih ada ditemukan salah satu paslon yang menggunakan medsos untuk istilahnya kampanye terselubung Pak, mungkin langkah-langkah apa yang diambil dari KPU Pak? Yang jelas kalau kami kan tidak pada ranah itu Bu. Iya. Itu ada petugas daripada Bawaslu yang kemudian bisa memberikan peringatan kepada yang melanggar itu gitu. Sehingga yang kami himbaukan saja tugas daripada kami KPU yaitu kami memantau mereka punya apa namanya data dari akun-akun yang mereka punyai itu dilaporkan kepada kami. Itu yang kami, kalau untuk masalah peneguran apa segala macam itu ada di ranahnya Bawaslu seperti itu Bu. Pada masa kampanye ini Pak, kita lihat sudah mulai ada baliho-baliho ya Pak ya, sama posko-posko Pak. Dari KPU mungkin ada penertiban baliho atau itu Pak? Posko. Iya. Jadi kalau untuk baliho sendiri, baliho ini kan bagian daripada apa namanya alat peraga ya. Iya. Untuk memperkenalkan calon ya. Sehingga kalau kami sudah tentukan zona-zona yang harus dipasang gitu ya untuk baliho ya. Ukurannya itu 3x5 ya. Itu zona-zona. Ada 11 zona yang kami sudah sepakati itu secara keseluruhan tersebar di distrik Merauke dengan satu di distrik Semangga. Nah, kenapa kami di distrik Semangga? Karena pantauan kami bisa terjangkau juga di distrik Semangga. Tapi kalau sudah lari tanah miring ke atas ya dengan distrik-distrik yang lain, itu zonasinya nanti bersepakat di tingkat
PPD dan Panwas ya, dan juga Tripika yang ada di sana berkoordinasi sehingga bisa tertib di sana kayak gitu. Artinya ini kita hanya membuat zonasi untuk alat peraga begitu, yang tadi sudah disampaikan, dia tersebar di 7 titik di Merauke, 1 titik di distrik Semangga ya, seperti begitu. Nah, terkait dengan, dan itu harus dijalankan. Jadi mereka itu nanti kita KPU juga ada sediakan, dan juga mereka juga ada tambahan untuk itu diatur dalam PKPU. Nah, terus mengenai kesepakatan kami kemarin yang kami ambil juga itu, bahwa untuk tertibnya jangan sampai timbul posko yang tidak tertib gitu ya, yang tidak tertib ya. Sehingga kami kemarin bersepakat kabupaten 1 posko, distrik masing-masing 1 posko, dan kelurahan kampung itu masing-masing 1 posko begitu. Dengan ketentuan baliho atau spanduk yang ada di mereka yang posko itu cuma kita batasi 3x2. Iya, tidak boleh lebih. Nanti lebih itu berarti tidak mematuhi apa yang menjadi kesepakatan gitu. Gitu. Sehingga nanti ketika ada yang dari Bawaslu ini, ya saya pikir harus diterima karena itu kesepakatan gitu. Dan kita mau keseimbangan gitu. Jangan sampai ada yang lebih mendominasi, dalam artian ketentuan yang ada mau dibuat lebih kan repot juga kan. Kita mau untuk pemerataan untuk itu. Dan memang kemarin kita ada beberapa titik yang dilaporkan ya, bahwa ada yang tidak tertib gitu. Dari Bawaslu juga ada menyampaikan kepada kami ada yang tidak tertib, dan ini pasti Bawaslu akan memantau itu, dan bahkan mungkin akan lebih jauh lagi gitu. Kalau memang tidak sesuai dengan kesepakatan, maka kita harapkan dicabut gitu ya. Jadi ketentuan baliho ukuran 3x5 itu untuk pasangan calon hanya di zona. Selain itu jangan ya. Yang ada di posko-posko ya, yang ada di posko-posko itu hanya ukuran yang tadi kami sampaikan 3x2. Nah, ini masyarakat juga bisa menilai mana paslon yang memang over gitu. Nah, ini juga bisa menjadi penilaian masyarakat. Kalau memang ada paslon yang over, yang kemudian seenaknya saja tidak mengindahkan daripada aturan. Nah, masyarakat menilai mana yang terbaik untuk masyarakat kan gitu. Untuk kemudian besok bisa memimpin daerah ini. Itu hal-hal kecil tapi mempunyai efek untuk masyarakat untuk menilai seperti itu. Karena kita tidak bisa main-main terhadap proses ini. Semua ini proses adalah untuk masyarakat ketahui ya, masyarakat mengamati. Jadi kita kawal sama-sama ini, bukan hanya kami penyelenggara, tapi masyarakat semua. Kita kawal sama-sama, ya. Dan di situ masyarakat bisa tilik mana paslon yang taat aturan, mana paslon yang kemudian mungkin over ya, berlebihan ya. Nah, itu bisa berdampak, berefek kepada penilaian daripada masyarakat seperti itu. Jadi masyarakat juga kawal seperti itu. Kalau untuk di sekretariat Pak, itu kita lihat kan ada baliho atau spanduk yang sangat besar Pak ya. Itu tidak ada dalam aturan dari KPU ya Pak? Kalau untuk sekretariat itu koalisi apa itu kembali kepada masing-masing ini. Kita tidak mengatur sampai tapi yang kita atur terkait dengan penyebaran yang di masyarakat. Iya. Kalau di kantor mereka ya kita harapkan tertib. Dalam arti tertib saja, jangan sampai mengganggu saja, yang penting tertib. Seperti itu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam siaran Merauke Citra Vision TV. Pesta demokrasi, sebentar lagi pilihan hati bangun Merauke. Pesta demokrasi. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya dalam dialog interaktif Pilkada Merauke tahun 2020. Pemirsa, kita kembali berbincang-bincang dengan salah satu komisioner KPU Divisi Sosialisasi Bapak Syah Muharzen.
Baik Bapak, kemarin KPU telah menetapkan 3 pasangan calon wakil bupati dan 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati Pak. Mungkin bisa Bapak sebutkan 3 calon bupati dan wakil bupati Pak yang telah ditetapkan oleh KPU. Ya, jadi kami dari KPU kemarin sudah melaksanakan pentahapan pencalonan yang melalui prosedur dan jadwal yang kami sudah jalankan, mulai dari proses pendaftaran ya, yang mendaftar 4 pasangan calon, yang kemudian pemberkasan mereka semua juga kami sudah jalankan secara prosedural dan sudah menjalankan secara aturan ya, sehingga kami tetapkan 3 calon seperti itu. Dan 3 calon ini mereka adalah putra-putra terbaik ya, yang kemudian mereka kami tetapkan untuk berkompetisi ya, berkompetisi secara sehat untuk pertarungan meraih kursi 01 dan 02 di Kabupaten Merauke ini. Mereka itu adalah untuk yang terdaftar ya, kemarin yang datang pertama itu adalah Bapak Rumanus Mbaraka dengan Haji Ridwan. Itu yang pertama mereka datang. Terus yang kedua itu mereka datang adalah Bapak Heribertus Silibun dengan Bapak Bambang ya. Lalu yang ketiga datang itu Bapak Hendrik Mahuse dengan Bapak Edi. Dan yang terakhir datang itu adalah dari Bapak Herman Anitu Basik-Basik dengan Bapak Sularso. Seperti itu, mereka 4 berdatang mendaftar, terus kemudian kami pemberkasan dan setelah itu kami tetapkan gitu, kami tetapkan 3 orang kami tetapkan, karena ada hal-hal yang sifatnya untuk pasangan lainnya itu kami tidak tetapkan sebagai calon karena ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian seperti itu. Nah, terus kalau 3 calon ini yang tadi kami sampaikan mereka sudah kami tetapkan dan mereka sudah mempunyai nomor urut ya. Kami melaksanakan juga penarikan nomor urut untuk bisa menjadi apa ya, untuk lebih mudah diingat masyarakat. Paslon nomor urut 1, paslon nomor urut 2, paslon nomor urut 3 seperti begitu, sehingga mereka penarikan undian, penarikan apa namanya itu, undi nomor urut itu. Jadi untuk pasangan nomor urut 1 itu adalah pasangan Hendrik Mahuse dengan Edi Santosa. Terus pasangan nomor urut 2 itu Bapak Heribertus Silibun dengan Pak Bambang. Terus pasangan nomor urut 3 itu Bapak Rumanus Mbaraka dengan Pak Haji Ridwan seperti itu. Jadi itu mereka sudah apa namanya, sehingga masyarakat perlu mengenal lebih jauh mereka tuh siapa ya, latar belakang track recordnya mereka itu seperti apa ya. Dan jangan sembarang memilih karena emosional mungkin ya. Artinya emosional itu dalam artian ya mungkin dikasih sesuatu atau apa. Jangan masyarakat melihat itu. Pakai hati nurani, karena Merauke ke depan ini penentunya di masyarakat semua, sehingga harus mengenal persis programnya seperti apa, karakter orangnya bagaimana, latar belakang orangnya seperti apa, itu harus dikenal persis ya. Cari tahu persis masyarakat, karena di tangan masyarakat itulah penentuan besok tanggal 9 Desember siapa yang memimpin Merauke ini, seperti itu. Sehingga kami harapkan masyarakat harus kenal pasangan nomor urut 1 itu seperti apa, pasangan nomor urut 2 itu seperti apa, pasangan nomor urut 3 itu seperti apa. Harus menilai secara rasional, jangan secara subjektivitas ya. Dan diharapkan jangan saling mempengaruhi ya, kejelekan, black campaign lah, kejelekan atau apa, itu tidak boleh ya. Harus kita bersaing secara sehat ya. Tim-tim sukses juga kami harapkan dari masing-masing pasangan calon juga harus betul-betul tertib, sehingga proses demokrasi ini bisa berjalan secara baik. Itu untuk terkait dengan 3 pasangan calon itu, seperti itu. Yang mereka sudah siap untuk berfighter lah, berjuang untuk merebut kemenangan nantinya, seperti itu.
Pak, pada masa kampanye ini mungkin ada pembatasan dana kampanye, Pak ya? Apakah mereka harus melaporkan ke KPU atau bagaimana? Ya, jadi mereka harus laporkan gitu. Dan pembatasan yang kami sepakati adalah 30 miliar, tidak boleh lebih. Untuk satu paslon? Satu paslon. Satu gitu paslon ya, 30 miliar ya? Jadi Iya. terserah mereka nanti, yang jelas transparansi kita perlu, dan itu nanti akan diaudit. Akuntan publik akan mengaudit itu, angkutan ya, apa namanya itu, pemeriksa keuangan itu. Nah, itu mereka akan memeriksa satu pasangan calon, satu lembaga itu, sehingga diharapkan harus tertib juga dari sisi administrasi keuangan apa segala macam, harus tertib ya, sehingga betul-betul tertib administrasi, tertib perjuangan di lapangan, dan mudah-mudahan tertib juga dalam proses nanti pencoblosan dan menemukan hasil yang betul-betul bagus seperti itu, dan semua tertib gitu. Pak, itu 30 miliar itu mulai dari tahapan pendaftaran sampai selesai kampanye? Kampanye, untuk kampanye. Untuk kampanye, iya, untuk kampanye. Ya, namanya judulnya pembatasan dana kampanye. Itu kami SK-kan, Berarti berupa alat peraga juga semuanya? Iya, diakomodir dalam situ. Cuma di luar tanggung jawab dan KPU ada sediakan, tapi penambahannya itu yang terakomodir dengan semua mobilisasi apa kegiatan apa sehingga terakomodir dalam 30 miliar itu. Seperti itu. Oh, mungkin ini yang terakhir, mungkin dalam pelaksanaan tahapan pilkada ini kan sudah memasuki masa kampanye, Pak. Mungkin harapan-harapan dari KPU sendiri untuk 3 paslon, calon bupati dan calon wakil bupati, bagaimana, Pak? Ya. Jadi yang jelas kami dari KPU Kabupaten Merauke, kami ini hanya penyelenggara yang kami mau yakinkan kepada masyarakat bahwa kami 5 orang di dalam KPU ini, kami tidak main-main terhadap regulasi yang ada. Dan kami ingin proses yang kami jalankan itu betul-betul proses yang profesional. Ya, sehingga menghasilkan hasil yang memang betul-betul punya kualitas begitu. Sehingga kami pertama mau yakinkan masyarakat bahwa kami akan integrated, kami akan menjalankan ini sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Itu yang pertama. Terus yang kedua, 3 calon ini, pasangan calon ini adalah anak-anak Merauke yang memang punya kualitas, punya dedikasi, mempunyai nilai yang kemudian bisa diperhitungkan semua, sehingga kami harapkan inilah calon-calon yang kemudian masyarakat nanti akan memilah dan memilih mana yang terbaik. Maka saran kami untuk masyarakat, lihatlah dari sisi hal-hal yang membuat keyakinan kepada masyarakat untuk mungkin calon ini yang pas untuk bisa memimpin kita ke depan. Semua baik, tapi pasti akan ada yang terbaik seperti itu. Jadi gunakan hak pilih masyarakat itu sebaik-baiknya. Jadilah pemilih, masyarakat Merauke harus jadi pemilih yang rasional. Lihat latar belakang, lihat karakteristik, lihat kemampuan intelektual, lihat segala macam yang terkait dengan hal yang positif yang kemudian besok ini kita mau Merauke ini maju. Seperti itu. Di tangan-tangan mereka inilah yang kemudian kita akan menitipkan amanah itu. Seperti itu. Jadi jangan masyarakat dengan politik uang ataupun yang berbau-bau pemberian apa dan segala macam itu kita hindari ya. Karena yang jelas kita mau bahwa kompetisi ini adalah kompetisi yang sehat ya. Ya, kompetisi adalah kompetisi yang betul-betul objektif ya, yang kemudian masyarakat bisa menentukan mana yang terbaik untuk negeri yang sama-sama kita cintai ini, negeri Malinanim, seperti begitu. Bagi masyarakat Merauke yang akan mengikuti kampanye dari 3 paslon calon bupati dan calon wakil bupati, harap tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak. Yang tentunya jangan lupa pada hari Rabu tanggal 9 Desember datang ke TPS dan tentukan pilihan Anda. Suara Anda menentukan pemimpin 5 tahun ke depan. Salam demokrasi, salam Isakot Bekai Isakot Kai, satu hati, satu tujuan.